Jepang menjanjikan kemerdekaan pada Indonesia dengan tujuan untuk membantu mereka melawan sekutu. Tetapi pemuda Indonesia tidak percaya pada Jepang karena bagi mereka kemerdekaan itu diperjuangkan, tidak bisa dijadikan sebuah hadiah semata. Hingga pada akhirnya bertepatan pada saat tanggal 6 Agustus 1945, kota Hiroshima dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, giliran kota Nagasaki yang dijatuhi oleh bom atom. Kejadian ini memberikan penderitaan bagi rakyat Jepang. Pasukan Jepang semakin lemah dan pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan PPKI dan Rajiman Widyo-Diningrat sebagai mantan ketua BPUPKI diterbangkan ke Dalat, 250 km di sebelah timur Laut Saigon, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Saudara Soekarno, Hatta dan Rajiman, saya dari utusan pemerintah Jepang ingin memberikan bahwa Jepang akan menyampaikan kepada Indonesia sesuai dengan janji pidana mati. Dengan cara apa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia? Dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, dan itu dapat dilaksanakan dalam beberapa hari sesuai dengan kerja PPKI. Benar, saya sangat setuju. Para PPKI adalah badan bertanggung jawab untuk proklamasi kemerdekaan. Saya sependapat dengan Anda, Bung, tapi tidak menyegerakan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi Jepang ingin kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 20 Agustus 1945. Akan saya pikirkan kembali permintaan Anda, karena kami harus membicarakan kemerdekaan. Baiklah, kami berdiri. Hati-hati di jalan ya. Setelah pembicaraan masalah proklamasi kemerdekaan di Dalat, 2 hari kemudian pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat pada sekutu, yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Jepang Mamoru Shigemitsu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang, tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Khairul Saleh mendengar kabar ini melalui radio BBC. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Kawan-kawan, tentara Jepang telah menyerah kepada sekutu. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Kita harus mendesak golongan tua, terutama Soekarno, untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Betul sekali, kawan. Tetapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa kau berpendapat demikian, sobat? Karena PPKI adalah badan bentukan Jepang. Kami tidak ada ingin campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan. Lalu siapa yang berhak memproklamasikan kemerdekaan? Bung Karno sebagai pemimpin rakyat atas nama rakyat dan melalui siaran radio. Tapi itu masalahnya, apakah Bung Karno setuju? Beliau kan merupakan ketua PPKI. Jika beliau tetap menginginkan naskah proklamasi disusun oleh PPKI, kita paksa aja beliau. Kalau perlu apa? Kita harus bicara dulu secara baik-baik dengan beliau, Wis. Benar, kawan. Kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Sebaiknya setelah Bung Karno pulang dari Dalat, kita segera menginginnya. Betul. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Syahrir, Wikana, Darwis, dan Saleh menemui Bung Karno di kediamannya. Permisi, Bung Karno. Permisi. Ya, silakan masuk. Ya, silakan masuk.
Maksud apa saudara-saudara datang kemari? Begini Bung, Jepang telah menyerang kepada sekutu dan kami minta Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kan ada badan yang berhak untuk merumuskan itu semua. Maksud Anda PPKI? Betul, karena mereka yang tahu hal-hal saja yang perlu dipersiapkan. Kami, atas nama golongan muda, tidak setuju jika proklamasi kemerdekaan dipersiapkan oleh PPKI, karena PPKI merupakan bentukan Jepang. Kami tidak ingin kemerdekaan dicampur tangangi oleh PPKI. Dan proklamasi kemerdekaan adalah hak dan tugas PPKI. Baik, kalau pendapat Anda tetap seperti itu, kami mohon diri. Akhirnya, karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, pukul 8 WIB, golongan muda revolusioner mengadakan rapat di gedung Lembaga Bakteriologi di Pegangsaan Timur. Dan mereka tetap berpendirian bahwa kemerdekaan adalah hak dan urusan rakyat Indonesia sendiri. Dan hasil keputusan rapat tersebut disampaikan oleh Wikana, Khairul Saleh, Sukarni, dan Darwis kepada Bung Karno. Selamat malam, Bung Karno. Karena maksudnya kembali datang kemari. Sekarang, kami minta mengabarkan revolusi. Kami sudah siap mempertahankan jiwa kami. Jika Bung Karno tidak mengeluarkan pengumuman pada malam ini juga, besoknya akan terjadi suatu perkembangan darah dan pembunuhan secara besar-besaran. Ini buat anakku, saya aku pojok itu dan potong malam ini juga. Kau tidak bisa tunggu sampai esok hari. Sudahlah, tidak usah berdebat. Jepang adalah masa silam. Sekarang kita akan hadapi Belanda yang akan kembali menjadi tuan di negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju yang telah saya katakan, jika saudara telah siap dan sanggup untuk memproklamasikan kemerdekaan, mengapa tidak saudara sendiri yang melakukan proklamasi kemerdekaan? Mengapa harus menunggu Soekarno? Apakah kita harus menunggu sampai kemerdekaan itu diberikan kepada kita sebagai hadiah? Mengapa bukan rakyat kita sendiri yang memproklamasikan kemerdekaannya? Mengapa bukan kita sendiri yang menyatakan kemerdekaan kita sebagai satu bangsa? Kami bertiga telah membicarakannya baik-baik dengan Jepang. Saya takut Jepang hanya melakukan tipu muslihat, sehingga jika kita bertindak salah, akan terjadi pertumpahan darah. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara. Karena saya takut akan ada pertumpahan darah lagi. Saya sependapat dengan Bung Karno. Usulan dari pemuda tidak dapat kami laksanakan karena memiliki periklanan yang kurang mata, sehingga akan menjadi pertumpahan darah yang besar. Baiklah, jika kalian masih mempertahankan pendapat kalian, kami mohon undur. Para pemuda kemudian bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah penuh ketidakpuasan. Setelah mengetahui pendirian golongan tua, pada pukul 24.00, golongan muda melakukan rapat di Asrama Baperpi, Jalan Cikini 71. Dalam rapat itu diputuskan untuk mengungsikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 4, tanggal 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Tujuannya agar Insinyur Soekarno dan Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan segera dibacakan tanpa pengaruh Jepang. Bung Karno! Bung Karno! Ya, silakan masuk. Ada apa nih? Anda harus ikut kami, mereka sering kok sekarang juga. Itu apa itu dengan kalian? Ini sudah jadi kesepakatan kami, Bung. Anda dan Bung Hatta harus kami bawa ke Rengas Dengklok. Soekarno dan Hatta dibawa oleh Khairul Saleh, Sodanco Singgih, Wikana, dan Darwis menuju Rengas Dengklok. Di perjalanan, Soekarno berbincang-bincang dengan Sodanco Singgih. Kenapa Anda tetap bersikeras, Bung Karno, kalau misalkan teks proklamasi itu harus disusun oleh PBNU? Bukannya saya tidak setuju proklamasi dibuat oleh kita sendiri, tetapi kita harus melihat situasi agar rakyat tidak menjadi korban. Tetapi kami golongan muda akan berada di belakang Anda jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baiklah, jika itu keinginan kalian, kami akan merumuskan naskah proklamasi setelah selesai kembali ke Jakarta. Singgih akhirnya menyampaikan berita gembira tersebut sesampainya di Rengas Dengklok. Dan ia bergegas kembali ke Jakarta untuk menyampaikan hal tersebut kepada para pemimpin pemuda. Di sisi lain, di sebuah pondok bambu berbentuk panggung di tengah persawahan Rengas Dengklok,
Siang itu terjadi perdebatan panas antara Soekarno, Hatta, dan golongan muda. Revolusi berada di tangan kami sekarang, dan kami memerintahkan Bung, kalau Bung tidak memulai revolusi malam ini, lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah tanggal 4. Saya telah merencanakan pekerjaan ini untuk dijalankan tanggal 17. Kenapa justru diambil tanggal 17? Mengapa tidak sekarang aja atau bahkan tanggal 16? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran menyebutkan pada tanggal 17 adalah hari orang Islam sholat 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari Jumat tanggal 17 saja? Setuju. Laksamana Takashi Maeda bersedia untuk menjamin keselamatan mereka selama mereka berada di rumahnya. Berdasarkan kesepakatan itu, Wikana dari pihak pemuda hari itu juga mengantarkan Ahmad Subarjo bersama sekretaris pribadinya, Sudiro, ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Rombongan penjemput tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.00. Ahmad Subarjo memberikan jaminan bahwa proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945, selambat-lambatnya pukul 12.00. Dengan jaminan itu, mereka bersedia melepaskan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama Laksamana Maeda menemui Maijen Nishimura untuk berunding, tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Setelah pertemuan itu, Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan Laksamana Maeda itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Silakan pakai rumahku saja, Bung Karno. Makanan akan saya jamin. Apaan kami sekarang? Saya masuk buahnya. Saudara-saudara, bagaimana bunyi proklamasi kita? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bu. Hal-hal yang mengenai perpindahan, kekuasaan, dan lain-lain dilaksanakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil Bangsa Indonesia. Setelah selesai dirumuskan, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Keadaan yang mendesak telah memaksa kita semua mempercepat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Rancangan teks telah siap dibacakan di hadapan saudara-saudara, dan saya harapkan benar bahwa saudara-saudara sekalian dapat menyetujuinya sehingga kita dapat berjalan terus dan menyelesaikan pekerjaan kita sebelum pada mengisi. Kepada siapa saja yang hadir dalam rapat ini agar dapat menandatanganinya secara bersamaan. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi tersebut ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana para hadirin? Setuju. Usul Soekarni ternyata disetujui oleh seluruh peserta rapat. Tolong pikirkan sedikit. Baik. Di saat Sayuti sedang mengetik naskah proklamasi, di sebelahnya terdapat Ibu Fatmawati yang sedang menjahit bendera Sang Merah Putih yang akan dikibarkan saat detik-detik proklamasi. Bertepatan dengan itu, naskah proklamasi sudah selesai diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut.
Setelah terjadi perdebatan di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air ini. Bahkan telah berasa 100 tahun. Gelombangnya aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naiknya, ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga kita sendiri. Tetap kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang, di pada saatnya kita benar-benar ambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuat. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dan seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu ia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan itu. Merdeka! Merdeka! Tanpa menyia-nyiakan waktu, BM Dia segera memperbanyak naskah proklamasi dan disebarkan ke seluruh Indonesia. Sedangkan para pemuda dipimpin Syahrudin yang bekerja di kantor berita Domei menyiarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara telegrafis ke seluruh dunia. Sore harinya, Radio Jakarta yang saat itu dikenal dengan Jakarta Hosu Gyou atas usaha penyiarnya Yusuf Ronodipuro juga turut menyebarkan berita bahagia itu. Tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi, proklamasi kemerdekaan Indonesia
dibacakan oleh Soekarno, didampingi Hatta, dan disertai pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendraningrat dan Suhu. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.